Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, hari ini kita boleh menikmati kasih dan pemeliharaan Tuhan lewat hari baru di hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025. Semua karena kasih-Nya kita boleh ada di hari ini. Dan saat ini marilah kita menyiapkan hati kita untuk bersama belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga Gemim. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas hari baru yang Kau anugerahkan bagi kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kiranya hidup kami hanya untuk memuliakan Tuhan. Dan di saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami semua yang ada saat ini Tuhan, yang boleh belajar firman lewat renungan harian keluarga Gemim yang disiarkan oleh Gemim Maranatha Paselatan Ceila. Kami sambut firman-Mu demi Kristus, firman kehidupan. Amin. Firman Tuhan saat ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasal 18 ayat 28. Begini firman Tuhan. Sebab dengan tak jemu-jemunya, ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Tema perenungan saat ini, tidak jemu-jemu mengajar bahwa Yesus adalah Mesias. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, pemberitaan Injil Yesus Kristus tidak selamanya berjalan mulus. Pekabaran Injil mengalami banyak tantangan, baik yang datang dari dalam persekutuan jemaat maupun yang datang dari luar jemaat. Termasuk tantangan terhadap ajaran gereja tentang Yesus adalah Mesias. Apolos mengalami tantangan di mana orang-orang Yahudi menentang Injil. Namun Tuhan Allah memberi kepadanya anugerah semangat memberitakan Injil dan menyatakan tentang kebenaran Injil Yesus Kristus. Keluarga yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, Apolos dalam ketekunan, semangat yang tidak jemu-jemu mengajar tentang Yesus adalah Mesias, maka para penentang akhirnya tidak bisa mengatakan apa-apa untuk tetap menentang Injil. Firman Tuhan pada hari ini tertulis, sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Apolos sebagai seorang yang benar-benar ingin melayani kepentingan Yesus Kristus dan menyelamatkan jiwa-jiwa, melakukan dengan berhasil dan sangat berguna bagi orang percaya. Bandingkan Kisah Para Rasul 18 ayat 27. Apolos meyakinkan mereka bahwa Yesus adalah Mesias menurut kitab suci. Adalah metode ampuh, karena dari sanalah ia mendapatkan alasan-alasannya. Bagi orang-orang Yahudi, kitab suci memiliki wewenang ilahi. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, betapa penting kita mengajarkan dengan penuh kesabaran tentang Yesus adalah Mesias. Bukan sedikit tantangan yang mengalihkan ajaran gereja yang benar kepada kesesatan. Ada ajaran-ajaran yang mengalihkan keselamatan itu kepada perbuatan-perbuatan baik yang menyelamatkan. Artinya keselamatan itu diperoleh dengan kekuatan manusia, bukanlah sebagai anugerah. Dan perbuatan baik bukan lagi sebagai ucapan syukur, tetapi sebagai hukum yang legal. Ajaran tersebut adalah penyesatan. Oleh karena itu marilah kita jangan jemu-jemu mendengarkan Injil Yesus Kristus dan jangan jemu-jemu memberitakan Yesus adalah Mesias kepada generasi demi generasi, kepada anak cucu kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman di pagi ini. Kiranya kami terus memiliki semangat untuk memberitakan Yesus adalah Mesias, Tuhan dan Juru Selamat dunia ini.
meskipun banyak tantangan yang dihadapi. Pakailah hidup kami untuk terus menjadi alat-Mu, yang di alat kesaksian dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami hendak melanjutkan aktivitas dari ini. Tuhan tuntun sertai berkati apapun yang akan kami kerjakan dimanapun kami berada. Kiranya keselamatan dari Tuhan tetap menjadi bagian dalam hidup kami. Berkati kami semua yang boleh mengikuti renungan harian keluarga Gemim lewat Gemim Maranatha Paselatan Channel. Baik jemaat Gemim Maranatha maupun kami yang dapat menjangkau siaran ini. Kau berkati kehidupan kami secara pribadi, keluarga. Jika ada yang bergumul karena sakit, sembuhkanlah. Jika ada yang bergumul karena berbagai persoalan, karuniakanlah kelegaan karena Tuhanlah sumber pertolongan. Kami tak menaruh harapan kerinduan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa. Diberkati pemerintah kami, berkati semua orang yang saat ini mungkin mengalami masalah, tantangan hidup, mengalami musibah bencana yang kekurangan makanan. Kiranya berkat Tuhan tetap ada sebagaimana Engkau memberkati kehidupan kami. Dan pakailah kami Tuhan untuk dapat menjadi alat keselamatan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Berkati tim multimedia Jemaat Gemim Maranatha Paselatan. Berkati kami semua yang ada saat ini. Dan dengarkanlah harapan kerinduan isi hati kami. Terpujilah Engkau Bapa. Ini kami yang berdoa dan bersyukur. Demi Kristus kami memohon. Amin. Demikian renungan harian keluarga Gemim di hari ini. Jangan lupa untuk mendukung channel Gemim Maranatha Paselatan lewat like, share, dan subscribe. Kiranya boleh menjadi berkat. Shalom, damai di hati.